Jadi ceritanya dia diutus oleh prabunya, yaitu atau pemimpinnya Prabu Bagaskara untuk melamar putri kerajaan, yaitu atau bukan putri, permaisuri kerajaan, yaitu Dewi Trilaksmi yang lagi mengandung. Loh, udah jadi istri dilamar lagi. Di pewayangan biasa begitu. Kalau dia biasanya kalau memang dia punya mau, apalagi kalau dia dapetin katanya dari mimpi atau dari apa gitu, wah dia mesti laksanakan. Biasanya begitu, makanya dia berani melawan seperti begitu. Nah, Angkara murka. Jangan ditiru. Jadi Rahayu para pendengar di luar kotak, kembali lagi dengan saya Jati Wirawan dengan tema atau segmen yang berbeda dari podcast yang biasanya, yaitu adalah dongeng wayang. Dongeng wayang ini yang sudah saya katakan di sosmed atau di Instagram bahwa identik dengan seni dan budaya dari negeri kita, identik dengan nafas perjuangan penyebaran Islam di tanah Jawa, identik juga dengan tokoh-tokoh yang sakti mandraguna dan gak kalah epik dengan Avenger. Ya, untuk sebelum masuk ke dalam dongeng ini yang akan disampaikan oleh Pak Nanang, saya lagi-lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk para pendengar di podcast saya yang terakhir, episode 3. Dari pendengar Spotify yang animenya lumayan, di YouTube juga lumayan. Terima kasih untuk effortnya, untuk sudah mau mendengarkan podcast saya. Ya, sebelum masuk ke dalam itu, Pak Nanang nanti bakal introduce dulu. Tukang bakso sudah introduce duluan. Masih studi abal-abal, jadi masih bocor kemana-mana, nggak apa-apa ya pendengar. Ya, Pak Nanang bakal introduce dulu mengenai latar belakang cerita, tokoh-tokoh yang terlibat mungkin ya. Lalu latar belakang apa atau dasar apa yang bikin di luar kotak atau Pak Nanang sendiri ingin menceritakan tentang kisah ini atau dongeng wayang. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Jati. Jadi ini saya memberanikan diri untuk tampil menyampaikan, bukan berarti sebagai dalang, bukan sebagai doa, jauh ya, itu saya sendiri nggak bisa pakai bahasa Jawa yang berapa apa yang gitu, nggak ngerti gitu, artinya ngerti gitu tapi nggak. Jadi bukan inilah makanya di luar kotak, artinya bahwa saya coba untuk menyampaikan bahwa ada banyak pesan filosofi yang bisa kita ambil dari cerita wayang, banyak yang bisa kita dapat dari wayang. Makanya saya coba ceritakan kembali dan ini saya ambil dari buku ensiklopedia wayang Purwa terbitan Balai Pustaka, dari macam-macam sumber sebetulnya, dan ini semuanya diambil juga dari Mas Heri Purwanto yang bisa saya jadikan rujukan buat bercerita. Terus juga banyak saya ambil beberapa dari sumber-sumber lain yang akhirnya saya padukan. Dan ini cerita ini bercerita tentang, yang pertama saya mau bawakan ini adalah cerita tentang Raden Gandamana, dari mulai lahirnya sampai dengan gugurnya. Atau Patih Gandamana. Iya ya. Itu dimulai dari bahwa pada waktu itu, jadi singkat cerita nih ya, dari awalnya bahwa Prabu Gandabayu, yaitu raja dari kerajaan Pancala itu, mengundang beberapa raja-raja dari negara sahabat. Salah satunya ada Prabu Kresnadewipayana. Nah, Kresnadewipayana itu adalah bapaknya Raden Pandu. Jadi kakeknya Pandawa, kakeknya Bima, Arjuna gitu ya. Jadi ini Prabu Kresnadewipayana ini kakeknya Bima dan segala macam. Terus kemudian
dia mengundang juga Prabu Mandrapati Narodenta, yaitu dia kerajaan Mandaraka, dan itu bapaknya Prabu Salya. Jadi mereka coba berbicara bahwa ada suatu masalah, yaitu Dewi Trilaksmi itu permaisuri dari Prabu Gandabaya itu mengandung anak yang udah 13 bulan nggak keluar. Nah, jadi hamilnya udah 13 bulan nggak keluar. Nah, terus kemudian Prabu Mandrapati bilang bahwa ini mah bukan urusan dia. Dia bilang begitu, bahwa ini lebih ke urusan Prabu Kresnadewipayana yang mampu melakukan itu. Kenapa? Karena kan Prabu Kresnadewipayana itu kan Raja Pandito istilahnya, artinya raja yang sekaligus juga dia resi. Jadi sekaligus dia memimpin negara, juga dia mampu dalam urusan-urusan ke agama, spiritual dan segala macamnya. Makanya dia dimintain tolong seperti begitu, dan itu kemudian Prabu Kresnadewipayana sendiri juga menyatakan sanggup membantu. Terus ya membuat Prabu Gandabayu lega. Nah, lagi sudah menyiapkan segala sesuatunya, itu tahu datang seorang raja raksasa seorang raksasa dari kerajaan Candi Bungalan di Pulau Nusa Belah yang bernama Patih Kurandayaksa. Nah, ini dia nggak taunya datang dengan maksud yang, jadi ceritanya dia diutus oleh prabunya, yaitu atau pemimpinnya Prabu Bagaskara, untuk melamar putri kerajaan, yaitu bukan putri, permaisuri kerajaan, yaitu Dewi Trilaksmi yang lagi mengandung. Loh, udah jadi istri dilamar lagi. Di pewayangan biasa begitu. Kalau dia biasanya kalau memang dia punya mau, apalagi kalau dia dapetin katanya dari mimpi atau dari apa gitu, wah dia mesti laksanakan. Biasanya begitu, makanya dia berani melawan seperti begitu. Nah, akhirnya murka. Jangan ditiru. Jadi artinya Prabu Gandabayu ya marah lah. Istrinya lagi ditungguin mau punya anak, mau dilamar orang. Tapi Prabu Mandrapati bilang sabar. Udah tenang aja, sekarang gini aja. Prabu Kurandayaksa itu dia bilang sama Prabu Mandrapati bahwa tunggu di luar. Kalau memang mau keinginan tercapai, tunggu dulu di luar, nanti bertemunya Prabu Mandrapati. Nah, terus kemudian dia bilang sama Prabu Gandabayu dengan Prabu Kresnadewipayana, udah urusin permaisuri bagaimana cara supaya dia bisa lahir. Urusan ini saya yang urus, dia bilang begitu. Nah, terus kemudian udah ditemuin, kalau memang mau ngelamar, langkain mayat aku dulu, gak usah mayat Prabu Gandabayu, ini mayat sahabatnya dulu, langkain, begitu katanya. Nah, udah Prabu Mandrapati bertarung akhirnya. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke Dewi Trilaksmi. Ternyata diurus sama Prabu Kresnadewipayana, terus dia minta permohonan doa ke dewa gitu, bahwa akhirnya sampai bayi itu lahir. Nah, bayi itu lahir laki-laki, kelihatan dari kecil tuh udah gagah. Akhirnya seneng lah itu Prabu Gandabayu. Begitu dia senengnya, dia bilang udah Prabu Kresnadewipayana dikasih suruh namain anak itu. Dinamain lah namanya Raden Gandamana. Nah, udah. Nah, jadi artinya setelah dinamain seperti itu, kita kembali ke Prabu Mandrapati yang ngadepin raksasa itu, ngadepin peminor, rebut bini orang. Prabu Mandrapati akhirnya dia udah siap, berarti dia harus bertempur, Prabu Mandrapati dengan Patih Kurandayaksa. Nah, mulai dah tuh mereka bertempur sampai lewat tengah hari. Mulailah tuh pihak Candi Bungalan tuh Patih Kurandayaksa itu mulai terdesak, sampai akhirnya dia mundur dari peperangan. Nah, seneng lah Prabu Gandabayu menerima kemenangan sahabatnya. Kalau ditolong sini, ditolong sana, akhirnya mereka mengadakan upacara selapanan. Kalau di Jawa itu artinya turun tanah ya? Bukan, selapanan itu setiap 35 hari sekali untuk lahirnya anak itu. Gitu. Ya udah, lalu mereka senang lah. Nah, tapi
Ya artinya akhirnya Prabu Gandabayu bikin acara selapanan buat apa merayakan kelahiran anaknya yang gagah tuh namanya Raden Gandamana. Nah terus kemudian Raden Pandu itu datang nyusul bapaknya Prabu Kresna Dewapayana. Waktu itu belum jadi raja tuh Pandu. Pandu belum. Iya, masih jadi rajanya masih. Yang rajanya bapaknya. masih bapaknya gitu. Iya. Dia masih anak muda tapi memang punya keunggulan lah anak itu. Pandu itu. Nah terus Pandu datang jadi temenin sama Kiai Semar sama Gareng, Petruk, Bagong biasalah tuh kalau di sana ditemenin. Terus singgah dulu sebelum itu ke Padepokan yang dihuni sama kakak beradik namanya Dewi Jarwati dan Resi Jarwada. Nah begitu lagi ngumpul gitu terus dia minum lah apa ini nggak taunya diam-diam Dewi Jarwati itu naruh jatuh hati sama Pandu itu seorang satria yang maaf ya itu dia agak tengleng begini. Tengleng ada ceritanya nanti itu. Bapaknya Arjuna tengleng. Bapaknya Dia ngeliat dari bapaknya setampannya Pandu, Arjuna. tapi tampan sekali. Oh. Tenglengnya itu ada ceritanya. Kenapa kak? Mereka kan bersaudara 3 tuh, Yamawidura, Destarasta, sama Pandu. Pandu tengleng, Yamawidura pincang, Destarasta buta. Itu ada ceritanya sendiri nanti. Nah jadi terusin dulu ya. Ya jadi terusin. begitu. Ini masih nyambung sama Gandamana ya tadi ya. Nah terus kemudian kalau Pandu nolak diam-diam bahwa nggak bisa begitu. Jangan keenaknya aja bahwa perempuan menyatakan cinta sama laki-laki. Buat dulu kan tabu ya. Iya. Kalau sekarang sih dari TikTok aja bisa jadian. Ya lanjut. Nggak ketahuan nikahnya tertunda cerai kan gitu suka gitu. Nah Jadi akhirnya Pandu nolak dikasih tahu gitu nggak taunya marah itu Dewi perempuannya. Dewi Jarwati marah saking tersinggungnya sampai dia nggak kuat nahan kekecewaannya gitu dia bunuh diri. Jadi saking cintanya sama Raden Pandu terus kemudian ditolak begitu marah dia bunuh diri menggunakan patrem. Kalau patrem itu kalau orang Jawa bilang keris kecil yang memang selalu disimpan di balik kemben perempuannya. Wah, bingung. Pandu kok malah bunuh diri udah nusuk. Iya, udah mati. Nah, terus kemudian Raden Pandu saking bingungnya sampai nangis gimana ini. Oh, datang abangnya Resi Jarwada itu. Abangnya Dewi Jarwati itu. Datang abangnya marah langsung dilabrak Pandu tapi dicegah sama Semar. Nanti dulu. Ini kejadiannya begini kalau mau marah lebih baik protes saja sama dewa kenapa mati. Gua nggak pakai bingung lagi naik ke kayangan langsung dia gendong jasad kakaknya terus kemudian dia melampiaskan sakit hatinya akhirnya dia datang ke kayangan minta pertanggungjawaban para dewa gitu ceritanya. Zaman dulu ini ya komunikasi dewa dan Resi itu digambarkan di sini. Iya, ya itulah dunia wayang begitu gitu. Nah terus begitu sampai di kayangan langsung dia minta sama dewa langsung minta dihidupin. Terus kemudian sambil nantang semua dewa yang ada. Terus kemudian dia punya pusaka namanya kalung Robyong Mustikarawis. Nah itu berbentuk ya kalung. Oh kalung. Itu dia perang dulu sama dewa. Begitu dia dewa kan kekuatannya luar biasa ya. Nah, begitu dia mulai terdesak dia raba itu kalung. Begitu diraba dia jadi raksasa yang besarnya ratusan kali lipat dengan kesaktian yang luar biasa. Udah dia lawan dewa kecar kacir namanya. Kecar kacir nggak ada yang bisa melawan. Nah kemudian lapor kan Batara Narada ke Batara Guru. Batara Guru kan tuh raja para dewa. Aduh ini gimana ini? Udah dah aku mau nanya sama arwahnya Dewi Jarwati dulu. Ditanya lah arwah Dewi Jarwati itu. Dia tanya gimana? Mau ditanya apakah bersedia dihidupin lagi? Katanya nggak mau. Nggak mau Dewi Jarwati. Nggak mau karena apa? Percuma dia hidup karena Raden Pandu nggak mau sama dia. Dia kata
kakak ada yang bukan, kata para Jawa bilang gini, yang nggak bisa memang itu suratan takdirnya kalau kamu harus mati. Kamu tuh bukan jodohnya Raden Pandu. Jodohnya Raden Pandu tuh ada, namanya Dewi Madrim, masih ada di kerajaan Manggaraka, yaitu anaknya Prabu Mandrapati tadi yang ngebelain perang itu. Oh, yang lawan gitu ya, peminor itu ya. Iya. Nah terus dia bilang tapi masih muda banget. Nah itu calonnya. Kalau mau situ saya punya kekuatan untuk situ turun nitis ke Madrid. Kemudian kan Batara Narada tuh diutus sama Batara Guru untuk membawa rohnya Dewi Jarwati untuk dimasukkan ke Dewi Madrim. Jadi di situ dia bisa bersatu sama Dewi Madrim, sehingga pada saat Dewi Madrim menikah sama Raden Pandu, roh Dewi Jarwati itu senang ngaku dia bisa bersatu dengan laki pujaannya kayak begitu. Nah terus kemudian kan dibawa. Nah, tetapi kemudian juga itu dia dapat 2 tugas kan, sekaligus bawa itu, sekaligus juga dia harus bawa bayi Gandamana untuk diadu sama itu Resi Jarwada yang jadi raksasa yang lagi jadi raksasa itu. Nah itu dia, makanya begitu Batara Narada datang, itu Pandu udah datang, Pandu ada, terus kemudian Dewi Madrim sama abangnya Raden Anasoma udah ada, Prabu Mandrapati juga ada, terus kemudian Prabu Kresna Dewi Payana juga ada, bapaknya Pandu. Nah itu udah akhirnya itu dikasih tuh sama Batara Narada untuk masuk nitis ke dalam itu. Terus kemudian terus semuanya nggak ada yang melihat. Nah terus kemudian tiba-tiba Prabu Gandabayu lagi gendong-gendong anak yang baru lahir itu, ototis hilang. Nah kaget kan, wah kenapa ini? Langsung yang bisa maklum cuman Prabu Kresna Dewi Payana, karena dia kan seorang Raja Pandito, jadi dia tahu gitu. Langsung dia paham ini kenapa ini, pasti Batara Narada ini punya urusan. Terus dia langsung ngelirik ke Pandu langsung ngecun lah istilahnya, langsung berangkat sama Panakawan dus ngejar itu ke Kayangan ngejar Batara Narada ke Kayangan. Sampai di Kayangan itu bayi Gandamana itu diserahin ke Batara Bayu. Batara Bayu itu dewa angin ya. Nah itu dikasih ke sana dalam sekaligus dipesenin sama Batara Narada. Ini kata Batara Guru disuruh cepet digedein buat ngelawan itu raksasa penjelmaan dari Resi Jarwada. Oh gitu ya, siap. Langsung dia mau cipta tuh, jawab kesaktiannya benar tuh. Bayi itu jadi dewasa, langsung kayak umur 21 tahun gitu kan. Oh gedenya bukan menjadi raksasa tapi jadi dewasa jadi gitu dewasa, ya. Jadi dewasa gitu kan. Wah, begitu dikasih bekal apa? Ajian tuh kayak ilmu kekuatan gitu. Sorry, tunggu. Ajian dengan pusaka itu beda ya? Beda, kalau pusaka bentuk ada berbentuk senjata, barang. Nah, kalau ajian itu boleh dibilang yang menyatu dalam dirinya gitu. Ya, nah, lanjut. Iya. Padahal itu juga katanya gitu. Semuanya. Dalang yang tahu gitu ya. Tapi ini cerita dari Dalang juga. Nah, jadi kemudian pada saat kayak begitu dimasukin tuh ajian yang namanya Kala Bener, Blabak Pangantol-antol dengan Aji Bandung Bondowoso serta satu lagi Aji Setiangin gitu. Empat Aji Setiangin itu memang buat cepat gitu. Oh cepet nih, tak ampun, baru sekejap dan ceng hilang. Makanya kalau lagi misalnya mau nyusul, Lid lu jalan duluan, jatuh di jalan luar, teng udah kesusul dengan Aji Setiangin gitu. The Flash versi Indonesia. Iya, artinya bahwa Jakarta Bandung nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Dan jangan kaget ya, dulu ada cerita di mana dulu juga para leluhur kita ada yang punya
kekuatan kayak begitu dengan cerita dari orang-orang lama gitu. Nah terus kemudian dia balik ke situ tadi, dulu langsung dihadapin ke masa dilemparin sama Batanghara itu bayi dengan sosok langsung dengan udah sosok dewasa. lemparin ditendang langsung sama raksasa itu juga nggak apa balik lagi bayangin kan dia nggak punya ilmu kesaktian macam-macam, ilmu olah kanuragan tuh nggak punya. Jadi tentu sembarangan aja dulu, tapi nggak bisa dikalahin, nggak bisa ditendang mantan lagi, mau ditangkap mencelatnya cepat, mau dipegang itu, mau ditarik nggak bisa. Jadi namanya Aji Blabak Pengantol-antol itu kayak paku bumi, kalau dia udah nancep di tanah itu nggak bisa jauh. Terus badannya kuat banget, nah itu akibat bumbu-bumbunya gitu. Jadi ya ampun kaget akhirnya apa lewat kekuatannya itu ganda-ganda muda itu dia muterin itu raksasa, diputerin lama puterannya cepet sampai nggak kelihatan mata. Itu penjelmaan Resi Jaroda bingung kan, mana nih mana. Begitu dia mau bergerak nongol doang itu tangannya Raden Gandamana dengan lagi muter lagi perputaran sambil puter gitu. Lah bayangin sama aja diketok kan. Tangannya nongol kena palanya Resi Jaroda piar. Jadi itu kuatannya Bandung Bondowoso itu sama segala macam ilmu yang dikasih itu apa? Bayu. Nah jadi Sepiangin. Nah itu udah ya menang lah gitu. Nah begitu mah. Jadi setelah pecah palanya itu, kemudian yang tersisa apa? Itu kalung Robyong Mustika Rawis itu. Nah itu yang diambil sama Raden Gandamana yang dipakai. Nah itu nanti kedepannya itu akan diwariskan ke seseorang. Terus Aji Blabak Pengantol-antol beserta Bandung Bondowoso tetap dan mangkat. itu nanti akan diwarisin juga ke seseorang. Terus kemudian Aji Sepiangin akan diwariskan ke seseorang. Jadi tiga orang yang akan diwarisin. Gitu. Jadi kayak tiga dari ajiannya si Gandamana itu bakal diwariskan dengan tiga orang. Setelah Gandamana nanti pulang artinya pada mau saat gugur ya. Mau gugur. Nah, jadi kemudian kan udah gitu kerajaan Pancala udah tenang lagi. Prabu Ganda Bayu seneng, wah ini anaknya udah kembali lagi. Kembali dalam posisi dia seperti bayi apa sudah dewasa? Udah gede. Nah ini nih asiknya nih. Begitu balik dulu sama empoknya Dewi Gandawati itu beda umurnya sekitar 16 tahun atau 17 tahun. Begitu sekarang beda itu 2 tahun doang. Karena kan dia dibesarkan secara cepat gitu. Nah akhirnya sekarang Prabu Gandabayu punya anak yang beda umur itu 2 tahun. Dewi Gandawati pertama, terus kemudian kedua Gandamana yang kedua gitu. Jadi itu kira-kira bahwa artinya bahwa mereka akhirnya kembali menjadi keluarga, karena kan sama Pandu dibawa kembali ke kerajaan sambil dikenalin ini anak Prabu Gandabayu udah gede. Ini Gandamana iya besar. Terus semua makin senang. Bayangin seorang bapak punya anak yang tadi bayi nggak pakai capek-capek udah gede dengan kondisi gagah. Perawakannya Pati Gandamana itu kalau mau lihat di pewayangan itu perawakannya sama Gatot Kaca. Dan bahkan sudah dibilang bahwa nanti bakalan bahwa Raden Gandamana itu akan menitis ke Gatot Kaca. Makanya perawakannya, perawiraannya berani bertanggung jawab sama. Ditanya kayak begitu. Nah itulah kita di awal yang kemudian nanti akan saya sambung ini. Yang kedua yaitu cerita tentang nanti Dewi Gandawati kakaknya Gandamana itu dilamar sama seorang calon raja, tapi mesti perang dulu sama Gandamana.